Coba renungkan sejenak. Anda sudah bekerja hampir seumur hidup, menafkahi keluarga, membesarkan anak, membangun rumah, mengorbankan waktu, tenaga, bahkan impian pribadi. Semua demi orang-orang tercinta. Tapi sekarang, ketika rambut mulai memutih, saat suara tak lagi lantang, dan langkah sudah tak sekuat dulu, pertanyaannya berubah. Apa yang sebenarnya masih saya miliki saat ini? Banyak orang baru tersadar di usia 60, 70, bahkan 80 tahun, bahwa apa yang dulunya dianggap penting, uang, jabatan, ambisi, ternyata tak banyak berguna di usia tua. Rumah mewah terasa sepi, mobil bagus tak lagi dibutuhkan. Anak-anak yang dulu kita perjuangkan, kini punya kehidupan sendiri, maka muncullah perasaan asing. Apakah saya masih berharga? Apakah hidup saya masih berarti? Jika Anda pernah merasa seperti ini, Anda tidak sendiri. Jutaan lansia merasakan hal yang sama. Tapi berita baiknya adalah, Anda masih punya aset. Bahkan mungkin lebih berharga dari apapun yang bisa dibeli dengan uang. Dalam video ini, kita akan membahas 4 aset penting, yang jika Anda miliki dan rawat dengan sungguh-sungguh, akan menjadi sumber kekuatan, kebahagiaan, dan ketenangan sejati di masa tua. Aset ini bukan diwariskan, bukan dibeli, tapi ditanam, dirawat, dan dipanen oleh Anda sendiri. Yuk, kita gali satu persatu. Karena bisa jadi, Anda lebih kaya dari yang Anda kira. Namun sebelumnya, mohon berkenan untuk subscribe, like, dan share. Bagian pertama, aset kesehatan. Kalau boleh memilih, banyak orang tua mungkin lebih rela kehilangan sebagian harta daripada kehilangan kemampuan untuk berjalan sendiri ke kamar mandi. Di usia tua, tubuh menjadi pengingat paling jujur bahwa kita bukan makhluk abadi. Lutut yang dulu kuat berlari, kini sering ngilu di pagi hari. Mata yang tajam kini harus dibantu kacamata tebal. Bahkan, untuk sekadar tidur nyenyak pun, seringkali harus ditemani obat. Maka jangan heran jika kesehatan menjadi aset pertama dan paling utama bagi lansia. Karena ketika usia bertambah, kesehatan bukan lagi soal gaya hidup, tapi soal kemampuan bertahan dengan bermartabat. Sehat itu bisa menikmati hari biasa. Banyak orang mengira sehat itu harus bebas dari segala penyakit. Padahal, sehat di usia tua punya makna yang jauh lebih sederhana, tapi dalam. Sehat itu saat Anda masih bisa bangun pagi tanpa rasa nyeri menusuk. Sehat itu ketika bisa menyeduh teh sendiri, tanpa harus memanggil anak atau cucu. Sehat itu ketika Anda bisa ke masjid, ke warung, atau sekadar menyiram tanaman sendiri, tanpa bantuan kursi roda. Kadang, kebahagiaan itu bukan soal apa yang kita punya, tapi apa yang masih bisa kita lakukan sendiri. Kesehatan tidak bisa diwakilkan. Harta bisa diwariskan. Rumah bisa dijual. Mobil bisa dikendarai siapa saja. Tapi rasa nyeri di lutut tak bisa diwakilkan. Sesak di dada tak bisa disuruh orang lain yang menanggung. Maka, kesehatan adalah satu-satunya aset yang sepenuhnya tergantung pada diri sendiri. Dan sayangnya, banyak dari kita baru sadar akan hal itu saat sudah terlambat. Merawat kesehatan adalah bentuk syukur. Mungkin kita tidak bisa lagi punya tubuh sekuat saat muda, tapi kita masih bisa merawat yang tersisa, yaitu dengan beberapa upaya berikut. Berjalan perlahan setiap pagi adalah ibadah kecil yang menunda sakit. Memilih makan sederhana tapi sehat adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Tidur cukup, menjauhi stres dan mengurangi keluhan adalah investasi agar jiwa ikut sembuh. Ingat, tidak semua orang punya kesempatan untuk menua. Maka kalau kita sampai hari ini masih bisa bernapas, itu sudah jadi alasan yang cukup untuk bersyukur dan menjaga. Kesehatan adalah hak dan tanggung jawab. Jangan merasa tidak enak menjaga kesehatan hanya karena merasa sudah tua. Justru karena sudah tua, Anda berhak untuk sehat dan bertanggung jawab untuk menjaganya. Karena tubuh ini bukan hanya milik kita, tapi juga tempat anak cucu belajar bagaimana caranya menua dengan bermartabat. Jadi, sebelum berpikir tentang warisan, harta,
atau peninggalan untuk anak, pastikan dulu Anda menjaga aset pertama yang paling penting, yaitu tubuh Anda sendiri. Karena tubuh yang masih bisa digerakkan adalah kemewahan, dan tidur nyenyak tanpa rasa nyeri adalah kekayaan yang tak tergantikan. Bagian kedua, aset hubungan. Aset hubungan berupa hubungan kita dengan anak, sahabat, dan tetangga. Di usia tua, rumah bisa semakin besar, tapi suara di dalamnya semakin sepi. Anak-anak yang dulu ribut berlari di ruang tamu, kini tinggal foto-fotonya. Teman ngobrol di pos ronda, satu persatu mulai tak hadir lagi. Dan orang-orang yang dulu selalu datang minta nasihat, kini sibuk dengan dunianya masing-masing. Di tengah semua itu, ada satu hal yang semakin terasa penting, yaitu hubungan, kedekatan, perhatian. Bukan yang ramai, tapi yang tulus. Bukan yang mewah, tapi yang hangat. Coba bayangkan, di suatu pagi yang hening, tiba-tiba ada pesan masuk. Bu, apa kabar? Lagi pengen makan apa minggu ini? Saya mampir ya sore nanti. Atau ada cucu kecil datang sambil berkata, kakek, cerita dong waktu muda dulu. Itu bukan kejadian biasa. Itu aset yang tak ternilai, karena di usia tua, satu panggilan telepon bisa lebih menyembuhkan dibanding satu rak obat. Satu pelukan cucu bisa lebih menenangkan dibanding satu kardus vitamin mahal. Hubungan yang baik tidak datang sendiri ya, tumbuh dari sikap kita. Kadang kita lupa bahwa hubungan bukan sesuatu yang datang begitu saja. Ia perlu disiram, perlu didekati, perlu dimaafkan. Apakah dulu kita hadir saat anak sedang jatuh? Apakah kita cukup rendah hati meminta maaf kalau salah? Apakah kita menyapa tetangga dengan senyum? Atau malah menghindar karena gengsi? Tetangga dan sahabat itu seperti jaringan akar, tak terlihat tapi menyangga. Di usia tua, kita perlu lebih dari sekadar keluarga. Kita perlu sahabat seperjuangan, tetangga yang mau mengantar ke puskesmas, teman ngaji, teman senam pagi. Kadang, merekalah yang lebih sering melihat kita dibanding anak sendiri. Maka, jangan remehkan hubungan dengan orang sekitar. Berikan waktu, berikan senyum, berikan ruang untuk berbagi. Karena saat sesuatu terjadi sakit, jatuh, atau sekadar ingin bicara, yang pertama datang bukan anak di kota besar, tapi orang terdekat yang tahu kita ada. Jadi, jangan tunggu hari sepi untuk mulai merawat hubungan. Jangan tunggu kesepian datang untuk sadar bahwa kita butuh orang lain. Karena, di usia tua, hubungan adalah aset yang bisa membuat kita merasa hidup. Bahkan, ketika semuanya sudah melambat. Dan, ingatlah, kita tidak diingat karena seberapa banyak kita punya, tapi karena seberapa hangat kita hadir. Bagian ketiga, aset mental dan spiritual. Ada satu kenyataan yang perlahan-lahan menghampiri kita di usia senja, bahwa hidup ini ternyata bukan hanya soal tubuh. Kadang, tubuh kita masih bisa bergerak, tapi hati terasa berat. Kadang, fisik kita cukup sehat, tapi pikiran tak berhenti dipenuhi rasa cemas, marah, kecewa, atau kesepian. Disinilah kita mulai menyadari betapa pentingnya aset ketiga dalam hidup lansia, yaitu kesehatan mental dan kedamaian spiritual. Karena, ketenangan jiwa adalah tempat kita kembali ketika dunia tak lagi ramai menyapa. Banyak orang bertanya, bagaimana caranya agar tenang di usia tua? Jawabannya bukan pada jumlah harta, bukan pada banyaknya anak, atau pujian orang. Akan tetapi ketenangan muncul saat kita bisa melepaskan masa lalu yang menyakitkan, melepaskan rasa iri pada nasib orang lain, melepaskan rasa ingin mengontrol hidup anak-anak, dan yang paling penting, melepaskan keinginan untuk sempurna. Karena kita hanya manusia biasa yang pasti pernah salah, dan itu tak apa-apa. Lansia yang jiwanya sehat tidak sibuk menyalahkan. Ia tidak terjebak dalam rasa iri. Ia tidak sibuk membandingkan. Ia justru sibuk memaafkan, mendoakan, membebaskan. Dan itulah aset yang membuat hidupnya damai hingga akhir.
Maka, rawatlah pikiran dan hati, seperti Anda merawat tubuh. Bersihkan dari dendam. Jauhkan dari prasangka. Isilah hari-hari dengan zikir, tawa ringan, dan cerita baik. Karena, di usia tua, tubuh mungkin tak lagi kuat, tapi jiwa yang jernih akan membuat Anda tetap bercahaya. Dan ingat, ketika semua hal duniawi tak bisa lagi digenggam, hanya hati yang tenang yang bisa menuntun kita pulang. Bagian keempat, aset, makna. Di masa muda, kita sibuk bekerja, dikejar target, tugas, dan tanggung jawab. Lelah, tapi merasa hidup. Sibuk, tapi merasa penting. Tapi saat usia menua, aktivitas mulai berkurang. Tidak ada lagi pekerjaan yang menunggu. Tidak ada rapat, tidak ada proyek, tidak ada deadline. Lalu muncul satu pertanyaan sunyi. Apakah saya masih berguna? Apakah saya masih berarti? Hidup sejati bukan sekadar soal produktivitas. Karena arti hidup tidak selalu datang dari kesibukan, tapi dari keberadaan. Anda tetap berarti saat menjadi tempat anak Anda bercerita. Anda tetap penting saat cucu Anda bersandar di pangkuan Anda. Anda tetap bernilai saat Anda menyapa tetangga dengan senyum yang menenangkan. Banyak orang tua merasa hidupnya kecil karena tidak lagi bisa berbuat banyak. Padahal, makna tidak ditentukan oleh ukuran, mendoakan anak-anak setiap pagi, memberi nasihat dengan sabar saat anak gelisah, menyampaikan cerita kehidupan agar generasi muda belajar, itu semua adalah makna yang tak terlihat oleh dunia, tapi besar di mata Tuhan. Anak akan mengingat bagaimana Anda menyikapi masalah. Cucu akan meniru bagaimana Anda memperlakukan orang lain. Tetangga akan mengenang bagaimana Anda menolong tanpa pamrih. Itulah makna, dan itulah aset yang hidup lebih lama daripada usia kita sendiri. Maka jika Anda merasa tak lagi produktif, jangan salahkan usia, karena di masa inilah Anda bisa memberi makna dengan cara yang paling murni. Bukan karena jabatan, bukan karena harta, tapi karena siapa Anda sesungguhnya. Kalau Anda merasa video ini menyentuh hati, jika Anda merasa keempat aset ini penting untuk diri sendiri, orang tua, atau pasangan Anda, bagikan video ini kepada mereka, karena mungkin mereka juga sedang mencari makna, sedang menahan rindu, atau hanya ingin merasa dilihat kembali. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga hari-hari Anda, meski tak secepat dulu, tetap penuh arti. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap disayang, tetap bermakna. Terima kasih.